Malam seringkali memberikan ketenangan dan sebaliknya bencana bagi segenap manusia. Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan. Namun, kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Semua tergantung pada apa yang ada dalam hati setiap insan. Terkadang, malam menjadi pengobat kegundahan jiwa, karena dalam sebagian malam itu, doa manusia menjadi mustajabah. Awal bulan Desember 2017 menjadi titik tolak dari cerita aku, ketika aku harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk mengerjakan tugas kuliah. Sedikit plagiat yang penting, tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Aku tetap semangat, karena selain murah dan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu ditemani sohib aku, sebut saja namanya Ricky. Ricky adalah sahabat aku di SMA, dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kami kuliah di universitas yang sama, tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si Doi orangnya enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi punya watak yang keras, gerusa-gerusu, dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari sibahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar. Diam-diam, gak bisa diremehkan anak ini. Aku punya julukan ke Ricky, yaitu temannya demit atau makhluk gaib, ucapku. Beda dengan Ricky, meskipun aku sedikit bisa melihat barang yang tak kasat mata atau gaib, tapi aku sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi anehnya, aku punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir tanpa harus belajar. Memang anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira. Di dalam warnet, malam itu, warnet cukup ramai, dijejali oleh hampir seluruh anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjakan tugas, bahkan ada yang melihat film porno. Meskipun harus diam-diam dan sedikit ditutupi, sudah tidak memperdulikan lagi UU TE yang membuat sebagian public figure meradang. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin gayeng dan nyaman. "Mas, panas, nyalakan kipasnya," pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC. Maklum, warnet dengan tarif ekonomi. 2 kipas angin di atas plafon ruangan mulai berputar-putar, memberikan sedikit hembusan angin, mengusir panas yang ada di ruangan. "Mas, nanti tutupnya sampai jam berapa?" tanya Fandi kepada penjaga warnet. "Santai mas, masih lama jam 12, jawab penjaga warnet. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7.30 malam. Seiring bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Tak terasa sudah jam menunjukkan 12.00 dan tinggal kami berdua yang ada di warnet tersebut. "Mas, udah jam 12, waktunya tutup," tegur penjaga warnet. "Bentar mas, tinggal sedikit," jawab aku sambil memelas. "Ya udah mas," jawab penjaga warnet itu. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai, menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya kami berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara. Bahkan 2 speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduku mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua, tapi aku tidak tahu. "Rick, suasananya kok beda ya? Ada apa ini?" tanya aku. "Apa? Gak ada apa-apa kok," timbal Ricky. Prak! Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi itu mati, tapi ada bau yang aneh menyeruak. "Rick, orangnya keluar, baunya amis," ucap aku sambil sedikit ketakutan.
Apa? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan kalau ganggu kita, tebas aja, jawab Ricky sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, samar-samar, terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap dalam ke arah kami berdua, seolah kami mangsa buruannya. Aku pun berusaha menutupi mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky dengan sedikit ketakutan. Tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak, terus-menerus menatap ke arah aku. Semakin dilihat semakin seram. Ricky tidak menghiraukan bisikan aku. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan aku yang terus-menerus menempelkan mata aku ke punggung Ricky. "Cok, agak geser, Rick. Risih lo," gerutu Ricky. Aku masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky. Lagi-lagi, suara pintu terbuka terdengar. "Sudah selesai, Mas." Suara lirih muncul. Spontan, aku terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja kami berdua kaget. Bahkan untuk aku bisa dibilang syok. Hingga aku tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. Brak! "Loh, kenapa, Mas?" kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan aku. "Gak apa-apa, Mas. Tadi sampean toh. Aku cuma kaget aja," kata aku sambil meringis menahan sakit. "Begitu aja takut?" saut Ricky sambil memapah aku yang bangun. "Iya, Mas, saya. Udah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi. Sorry ya," jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami pun bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Aku langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, aku menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Aku sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian, kami langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui sang empunya warnet ini. Malam itu sudah menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan membonceng aku. Malam semakin dingin, sunyi, dan hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasa hati beristirahat sejenak. Aku berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu, aku berpikir mana ada warung kopi jam segini yang masih buka kalau tidak ke pasar. "Rick, ayo ngopi dulu ke pasar," ajak aku. "Oke, sip," timbal Ricky. Akhirnya, kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam. Sambil membonceng, aku di jok belakang. Aku berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini, aku melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya, dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt, yaitu pasar di kecamatan tersebut. Pasar tradisional dengan sedikit kumuh yang becek pemandangan jalanannya. Memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar krempiang. Sesampainya di pasar krempiang, pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang. Para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari kami berhenti, terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkerama. "Terongnya ini per kilo berapa, Kang?" tanya pembeli. "Alah yuk, seperti biasanya saja," jawab bakul sayur. "Ya sudah, diangkatkan sekalian ya," pinta ibu pembeli. "Siap, Mbak Yu," timpal Pak Bakul sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut
sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhirnya, pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup atau terang dengan dilengkapi wifi yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung yang bagus untuk mengopi ria, di samping harganya murah dan ada wifi juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama, sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set. Kami pun berjalan sambil mendorong motor bututnya Ricky ke arah warung kopi tersebut, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kulihat duduk di kursi utama, sambil menghisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santai. Meski tampak sepi, warung kopi itu bersih, dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tak lain hanya untuk menghilangkan penat, karena dari siang hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah. "Kopi susu 2 ya mbak," pesan aku pada penjaga warung. "Iya mas, tunggu sebentar ya," jawabnya. Hanya itu yang bisa kami pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya, uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji, dan tak enak dipandang. Semakin pagi, pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah pedagang yang membawa motor dan sepeda pancal. Sungguh riuh suasana pasar Krempeng di pagi itu. Di warung kopi itu, suasana semakin asik dan gayeng. Kami seruput kopi susu masing-masing, diiringi kepulan asap dari rokok yang sedang kami hisap dalam-dalam sambil menikmati suasana pasar di saat malam yang menjelang pagi. Hening, tanpa ada satu kata pun yang keluar dari bibir kami berdua. Hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, aku merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput, seperti suasana hati yang sedang aku rasakan saat ini. "Gimana Rick?" tanya aku. "Gimana apanya?" timpal Ricky. "Ya, hidup kita berdua Rick. Kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang," tanya aku. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh, itu," jawab Ricky. Cuk," ucap aku kesal. Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rick, kok suasananya agak aneh ya?" tanya aku. "Aneh apanya sih? Biasa kok," jawab Ricky. "Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu," jelas aku pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan aku, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Aku tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang berjalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak merasakan takut sama sekali. Sesaat aku tertegun dan pandangan fokus ke arah kanan kepada sosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam yang berumur sekitar 40 tahunan. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul, dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata, pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum. Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi Ricky sendiri tak begitu peduli dengan anak itu, tapi tidak dengan aku yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pria yang baru tiba itu berhenti di depan warung kopi di mana kami yang sedang ngopi.
dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Iya bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuanya dan diam terpaku. Aku terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Aku menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja. Namun kami sadari yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo, jalan. Waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian, anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para pedagang yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Aku merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi, Ricky dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak memperdulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata, apa yang menjadi kekhawatiran aku mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil anak itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan, Ricky sama aku saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya, kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar itu. "Loh, apa itu, Rick?" tanya aku pelan. "Loh, tuyul itu, tuyul," jawab aku lagi setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut. Aku minta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Aku akan mengawasi dari warung kopi saja, karena tak tega dengan sedikit takut. Ricky pun keluar dari warung kopi, mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan tanpa ada hambatan sedikit pun. Tuyul itu tersembunyi sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri aku yang ada di warung kopi. "Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan itu," jelas Ricky. "Loh, iya toh?" tanya aku memastikan. "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Van. Asli itu," saut Ricky. Aku langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan itu yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Ricky. Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta aku untuk tetap duduk di warung kopi, sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuanya, hingga kita bisa palakin sekalian. Aku berdua memang tidak punya uang, beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi aku belum setuju dengan rencana Ricky. "Anjing lu, Rick, tuyul dipalakin, dasar gila," kata aku. "Bebas, biar tahu rasa tuh tuyul sama tuanya," kata Ricky sambil berjalan ninggalin aku sendirian. Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan itu, seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian, mataku melihat dari jauh, samar-samar, Ricky beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami, tentunya dengan tali gaib yang ia miliki. Tali gaib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata. "Anjing kamu, Rick, mau kamu apakan sih bawa gituan?" tanya aku. "Diam, Cuk, kita juga lagi kere kan?" kata Ricky sambil ngikat tuyul. "Mau kamu palakin bener tuh tuyul, edan lu, bener-bener ngawur,"
Tanya aku agak keras ke Ricky. Kamu mana duitnya? Bagi sini, bentak Ricky pada tuyul. Gak ada bos, jawab bohongnya si tuyul. Kalau kamu pengen hidup, serahin uang tadi, atau kamu kubakar di sini. Pilih mana? Ancam si Ricky. Jangan bos, jangan. Ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh, pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika, tahu aku dan Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Aku berpikir, mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu tentang hal itu, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam, dibakar. Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu? Tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, ampun. Aku tadi ambil di pedagang ikan pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya, tangan si tuyul itu menyerahkan uang selembar 100 ribuan ke Ricky dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Aku dari dekat samar-samar, kelihatan lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang kita pegang. Aku pun kaget, karena baru seumur-umur, baru sekarang, tahu uang dari tuyul benar-benar ada, dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gila kamu Rick, asli gila kamu. Masa pencuri kamu palak? Kataku sambil geleng-geleng kepala. Bodoh amat. Yang penting uang ini bisa buat makan. Lagian sudah lapar banget, kata Ricky. Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk beli makan. Di sela kita makan. Begini namanya preman malak setan. Jangan orang susah saja yang dipalak. Candaannya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Dan selesai makan, aku melihat tuyul yang tadi diikat sama Ricky. Sambil menyalakan sebatang rokok, aku perhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat kamit, seperti dukun merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tak menghiraukan sikap tuyul tersebut, sambil menenggak es teh yang dia pesan. Kepala Ricky menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut, dan berjalan pelan menghampirinya. Sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya, dia pun curiga dengan kelakuan tuyul yang komat kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Kamu mau panggil juragan kamu? Tanya Ricky. Dengan terbata-bata, si tuyul itu menjawab, Iya. Setan, ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Ricky. Juragan kamu siapa? Di mana? Tanya Ricky dengan suara keras. Di daerah pegunungan, di ujung, sahut si tuyul itu sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana? Di mana? Jangan muter-muter kalau ditanya, bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat, menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan. Aku duduk dan hanya menikmati rokok, sambil melihat tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. Jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Bentak Ricky lebih keras lagi. Di selatan pulau itu, kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. Sudah, tidak usah banyak bacot. Mukamu aku bakar saja kelamaan, ucap Ricky membentak. Jangan. Rintih si tuyul dengan muka pucat, memelas, dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari salah satu provinsi di kabupaten, arah ke gunung dekat laut. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya, dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya. Lah gitu jawabnya dari tadi, kan enak. Ngomong gak usah muter-muter kayak kipas angin, jawab Ricky dengan ada emosi yang mulai melandai. Sudah, gimana enaknya ini Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur, tanya Ricky. Bawa ke rumah kamu saja, Rick. Rumah kamu kan kosong, pinta aku. Masuk juga saran kamu, Van. Ayo, kita masukin botol saja nih, cerotos Ricky. Kami berdua mulai mempersiapkan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Aku ambil botol bekas air minum dari dalam warung kopi. Ricky sudah bersiap-siap. Van, mana botolnya? Tanya Ricky.
Iya Rick, sabar. Ini botolnya, sahut aku. Setelah Ricky dan aku sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa, dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran aku. Tuyul ini mau diapakan? Ayo Van, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian aku sudah ngantuk. Besok juga masih ada kuliah pagi, pinta Ricky kepada aku. Besok saja habis kuliah Rick, kita tentuin lagi nasib tuyul ini, sahut aku. Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri saja, kata Ricky. Sip, lagian aku besok juga mau antar adik sekolah dulu, jawab aku sambil menguap karena menahan kantuk. Tak lama, kami berdua beranjak dari warung kopi tersebut untuk pulang. Ricky mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Aku berjalan di belakang Ricky. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Motor pun tak mau menyala. Aku juga heran. Dari tadi motor tidak bermasalah, tapi sekarang tiba-tiba bermasalah. Kenapa Rick? Tanya aku. Jancuk, pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah, sahut Ricky. Kemudian mengambil botol yang ada dalam tasnya dan komat-kamit sebentar. Setelah itu, motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala, dan kami pun pergi meninggalkan pasar Krempyeng. Di pagi harinya, kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Kami berdua juga kuliah seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 16.00, perkuliahan kami selesai. Aku dan Ricky bergegas ke rumah Ricky, yang tak jauh dari kampus, cukup 10 menit dengan naik motor butut. Motor tua nafas muda pun kita pacu dengan cepat. Sesampainya di rumah Ricky yang sepi, kami berdua langsung ke kamar Ricky. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul itu masih tetap berada di tempatnya, tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam. Aman Van, kata Ricky sambil melihat botol. Oke, sip, jawab aku. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. Van, makan dulu yuk. Tak bawa ke depan semua ya makanannya. Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamar aku. Berat kerjanya ntar, kata Ricky sambil berjalan ke arah dapur. Oh iya Rick, aku ikut sajalah. Kamu kan tuan rumahnya, jawab aku. Suasana rumah Ricky tak sebegitu besar, bercat putih, menghadap ke selatan nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Aku pun sebenarnya betah tinggal di situ. Aku dan Ricky makan di ruang tamu, sambil ngobrol tak tentu arah, ngelantur dan suka-suka aku. Ternyata enak Rick, bikin kenyang dan tak harus bayar, celoteh aku. Raimu Van, biasa saja ah, sahut Ricky. Selesai makan, kita bersuci dulu dan melakukan ritual menurut keyakinan kami. Sehabis itu, Ricky mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya. Lalu, aku dan Ricky menginterogasi tuyul itu. Tuyul itu pun membuka ceritanya semua. Ketika aku menginterogasi si tuyul, Ricky sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan si tuyul. Tak lama kemudian, Van, ada nih desanya. Beneran kata si tuyul, kata Ricky sambil pegang HP. Si tuyul pun terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi menjelaskan sama Mbah Parmin kalau aku dan Ricky mau ketemuan. Aku menunggu sekitar 15 menit. Gila bener nih orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, tapi dunia gaib pun butuh, gumamku. Hebat bener dunia ini. Aku pun terheran-heran. Kelihatannya gayung bersambut. Kita bisa ketemu tuanya si tuyul. Sekalian jalan-jalan agak jauhan dikit, biar si motor butut tambah sehat. Kita pun mulai menyusun rencana. Gimana Van? Kamu minggu ini ada acara nggak? Tanya Ricky. Nggak ada Rick, aman, jawab aku. Sama dong, aku juga lagi free nih, jawab Ricky. Setelah interogasi dengan si tuyul selesai, kami berdua melakukan persiapan untuk pergi ke tempat itu. Minggu pagi, pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah itu dengan motor andalannya.
Aku sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena kami harus melalui tanjakan seram yang penuh dengan cerita magis. Tetapi, Ricky sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik meskipun amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor aku terus berjalan stabil, tidak mengebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami berhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan menunggu air minum yang sudah kami siapkan. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami tidak mau menyala. Wah, kita sudah disambut nih, gerutu aku. Santai Van, aku mau izin dulu kalau cuma mau berkunjung, jelas Ricky. Ricky pun terdiam sejenak sambil komat kamit. Aku tidak tahu lagi baca apaan yang dirapalkannya. Tapi tak lama kemudian, Ricky menyuruh aku untuk menyalakan kembali motornya. Dan alhamdulillah, motornya hidup kembali. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Aku dan Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan masjid, sekedar meluruskan punggung. Yang lebih penting lagi, biar si motor butut bisa istirahat. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota itu, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa tuyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kecamatan itu menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun, kami harus lewat jalan setapak. Untungnya, kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu jam 15.30, setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, aku dan Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau, dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi, dan mencari informasi tentang Mbah Parmin. "Pak, kopi hitam 2 ya," pesan aku. "Oh iya mas," jawabnya. Kami pun duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok kami. Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja kami. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, kami mulai tanya-tanya tentang Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Parmin dengan berbagai macam keperluan. Aku pun bercerita kalau kami berdua ingin ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos, aku tanya balik. "Loh, memang jualan apaan Mbah Parmin, Pak?" tanyaku. Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Parmin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu, Mbah Parmin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah aku, mengisahkan bahwa Mbah Parmin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbah Parmin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Aku merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbah Parmin. Setelah itu, aku membayar kopi. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Parmin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung, ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami memperlihatkan sekeliling sebelah kanan dan kiri, sudah tidak ada lagi rumah. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rick, kita nggak salah jalan ini. Kok nggak ada rumah sama sekali?" tanya aku ke Ricky. Tapi Ricky bersikukuh kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju ke rumahnya Mbah Parmin?" tanya aku dengan sopan.
Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan. Jawab bapak pencari rumput tadi. Oh, matur suwun ya pak, sahut aku. Sami-sami nak, jawab bapak tadi. Akhirnya, Ricky memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Sudah susah payah, ternyata salah. Sambutan yang cukup baik harus tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan. Kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar, gerutuku. Akhirnya, di rumah ujung yang terakhir, aku dan Ricky memutuskan untuk turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. Permisi pak, mau tanya, rumahnya Mbah Parmin di mana ya? Katanya di pojok dusun ini, tanya aku. Iya mas, benar di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu mas, tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan, jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. Lah terus gimana pak? Saya mau bertemu ke rumah Mbak Parmin, sahut Ricky. Kamu titipkan saja motor kamu di sini mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu, lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu menghadap ke selatan di tengah hutan, jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Parmin biasanya menitipkan kendaraannya di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40 tahunan ini, bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbah Parmin dengan jalan kaki, karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan menuju ke Mbah Parmin memang sebuah perjuangan, meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Waktu itu, aku dan Ricky tak sabar untuk langsung berjalan menuju ke rumah di lereng gunung itu. Kami harus melewati jalan setapak yang licin dan sedikit berlumpur. Hampir di sepanjang jalan itu ditumbuhi oleh rumput gelegah. Rumput ini tumbuh subur hingga memiliki tinggi 3-4 meter. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore. Matahari mulai meredup dan jalan yang kami lewati masih jauh, karena masih ada hamparan sawah yang luas yang harus dilewati. Setelah itu, masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak menyeramkan. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan. Apalagi suara hewan hutan yang saling bersahutan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Kami pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Di sepanjang perjalanan, dengan penglihatan gaib, kami sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang teramat banyak. Aku sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Ricky. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku merasa mual, seperti ada yang menusuk-nusuk perut aku. Aku tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Aku terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Aku pun mutah. Aku menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perut. Lega rasanya. Ada apa, Van? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Ricky. Gak apa-apa, Rick. Aku masih kuat. Ayo, naik lagi, jawab aku. Ternyata, semua yang aku rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Aku dan Ricky mulai lebih berhati-hati dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kiri aku terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Sesekali ada anak kecil berlari-larian, kemudian lenyap tak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah kami, semakin membuat aku tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki terlihat dari jauh,
Rumah seperti yang digambarkan bapak yang kami titipi motor mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib, kami sampai di rumah Mbak Parmin. Orang tua kita dulu bilang kalau wayah surup atau mau maghrib tidak boleh keluar rumah, nanti ketemu Candi Olo, yaitu ketika matahari mulai terbenam, siang akan berganti malam. Waktu itu Candi Olo, para pedagang menutup tokonya, para pengembala memasukkan ternaknya, dan lain sebagainya. Semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu, orang-orang Jawa percaya ketika kita melakukan aktivitas keduniaan, diyakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat, kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu, kayu, masih beralaskan tanah, dan sudah beratap genteng. Kami pun memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. "Assalamualaikum, cucu kamu datang, Mbah," ucap Riki dengan sopan. Tak lama kemudian, tampak sosok pria yang sudah berumur 80 tahunan, memakai udeng ikat kepala khas orang Jawa, berbaju loreng lengan panjang, dengan sarung hitam, tanpa memakai alas kaki, tinggi sekitar 165 cm, berkulit gelap. Terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya, nampak dari pandangan gaib kami berdua. Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk, gak usah takut," katanya dengan senyum. Kami pun mengikuti Mbak Parmin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu papan kayu tua. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Rumah tersebut mempunyai 3 kamar, 1 ruang tamu, dan 2 ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Terdapat 1 sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding kami juga lama-lama. Bagaimana tidak, rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam, hanya diterangi lampu seadanya. Lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama, dan ada yang di atas meja. "Ada apa, nak? Jauh-jauh ke sini. Kamu asli mana?" tanya Mbak Parmin sambil mencoba berjabat tangan dengan aku dan Riki. "Tidak ada apa-apa, Mbah. Ini loh, saya mau tanya, Mbah punya peliharaan makhluk apa?" tanyaku pelan sambil menunjuk botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbak Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang kami bawa, Mbak Parmin mangut-mangut, seperti mengerti tujuan kami, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun Mbak Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. "Loh, kok bisa sampai di kamu anak itu?" tanya si Mbah setengah kaget. "Ya, iya Mbah, panjang ceritanya," jawab aku. Akhirnya, kami menceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Krempyang, penangkapan, hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang mengerikan. Sejak kami hening di ruang tamu itu, aku dan Riki hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Parmin berdiri mengajak kami berdua. Seketika itu, aku dan Riki berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Parmin dari belakang. Mbah Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, kulihat ada 3 sosok perempuan dengan telanjang dada semua, sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutupi lilitan kain batik. Secari kain itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuh-tubuh wanita itu. Payudara dengan ukuran sedang menyumbul dari tubuhnya. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur,
sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai, terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur, tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Parmin, hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter, pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua hanya mengeluarkan darah, bukan susu lagi. Waktu itu aku hanya bisa menangis dalam hati. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menyusu satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita, menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengingisan. Sungguh menyedihkan hingga aku tak kuasa untuk melihat. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya, sangat lemah dan tak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan marah saat lihat sendiri kejadian itu. Rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Parmin dan menyelamatkan ketiga wanita itu, ucapku dalam hati. Dengan cepat, Mbah Parmin menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak kami ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan, mulai tuyul, babi ngepet, pencuri beras di Jawa, kuntilanak merah, genderuwo, lainnya. Aku nggak tahu apa namanya. "Cancuk, kurang ajar Baiki," bisik Riki pelan ke arah telingaku. "Mulutmu, diam," saut aku. "Ini semua daganganku, nak," terang Mbah Parmin lirih dan memelas. "Iya Mbah," jawab kami berdua. Benar, sore hari yang mengerikan bagi kami. Karena baru pertama kali ini seumur hidup aku disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila Mbah Parmin ini. Aku hanya bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata, lama juga kami mengamati hal yang tak lazim tersebut. Aku dan Riki diajak Mbah Parmin untuk kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan, dan tak lama Mbah Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap kami curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya, pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada kami berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Aku sama Riki hanya terdiam. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok. Mbah Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan. "Nak, aku minta tolong jangan marah. Ini usahaku, nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi itu, tadi bekerja ikut aku. Ya, tak bayar tiap bulan, nak. Ini memang usahaku dari dulu," jelas Mbah Parmin. "Terus, mau Mbah gimana?" tanya Riki dengan nada kecut. "Sebentar, nak. Tak ceritakan," jawab Mbah Parmin. "Iya Mbah, silahkan." Aku mempersilahkan. Kemudian, Mbah Parmin mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjiannya memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti. Tiap tahun, permintaan sang Raja Iblis itu beda-beda yang diminta. Tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Aku jadi ingin tahu seperti apa Raja Iblis itu. Aku pun penasaran. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita singkat, aku meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian Mbah Parmin terdiam sambil komat-kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Aku kasih isyarat ke Riki untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya sukma kami yang pergi, sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin.
Kami terdiam sementara untuk melepas sukma ini. Intinya, kami ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin, indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma, juga harus dibutuhkan latihan, dan harus ada gurunya. Terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta, tanpa belajar dari manusia. Sukma aku dan Ricky melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung, dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis, yang terlihat sangat besar. Saat itu, aku sama Ricky langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi, kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua, panjang, berjambang warna merah. Hidung yang besar, dengan tatapan mata merah tajam. Raja Iblis juga membawa trisula, berwarna kuning kemerahan menyala, seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa, dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas, serta mahkota khas raja di atas tanduknya, dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik, dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak, kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis. Sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi kepada Raja Iblis selamanya. "Hai, anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku!" bentak Raja Iblis. "Kenapa? Kenapa harus takut sama makhluk macam kamu, setan?" jawab Ricky dengan pedenya. "Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan!" bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api, seakan siap menghunus kami berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing, dan tinggal menunggu perintah. Aku mulai takut. Bulu kuduku berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi aku harus kuat dan menanyakan keingintahuan kami berdua kepada Raja Iblis. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya. "Apa benar Mbak Parmin itu pengikutmu?" tanya aku. "Iya, benar. Mau apa kamu? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. "Aku dan temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbak Parmin. Itu saja," sahut aku dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja, kalau sudah waktunya, pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Ricky yang mengancam si Raja Iblis itu. Setelah perkataan Ricky tadi, secepat kilat, kami kembali ke jasad kami yang tengah duduk di ruang tamu Mbak Parmin. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan kami berdua. Kami kembali ke tubuh kasar di rumah Mbak Parmin. Kedua mata kami ikut terbuka pelan-pelan. "Bagaimana, nak? Sudah ketemu sama rajaku?" tanya Mbak Parmin kepada kami berdua. Seakan dia sudah tahu apa yang kami lakukan barusan waktu kami diam sejenak. Aku saling pandang dengan Ricky. "Sudah, Mbah," jawab Ricky. "Kami sudah mendapatkan jawaban atas rasa keinginan tahuan kami. Kami bisa pulang dengan tenang," ucap Ricky lagi. "Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi," jelas Mbak Parmin. "Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya," tambah Mbak Parmin dengan bangga dan meyakinkan kami. Selama ini, Mbak Parmin sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Aku menanyakan kepada Mbak Parmin, sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbak Parmin, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna yang cerah.
Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan, sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas. Karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelasnya. Itu penjelasanku, supaya kamu ngerti. Tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu. Jelas Mbak Parmin? Iya Mbah, iya, jawab kami berdua. Rumah Mbak Parmin mulai ramai. Bukan manusia, tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbak Parmin mulai menampakkan diri dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap aku dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya. Dan di pojok, sesosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kuduku mulai berdiri. Ayo Rick, kita kembalikan saja, pintaku dengan berbisik ke telinga Ricky. Ricky pun bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. Sudah Mbah, ini peliharaan bahkan. Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat, kata aku. Aku memegang botol yang di atas meja tadi sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul itu terlihat sumringah karena mau kembali ke tuanya. Aku dan Ricky dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, kami berharap Mbak Parmin tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. Apa itu nak? Tanya Mbak Parmin. Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi, ucap aku dengan enteng meski dengan sedikit takut. Aku sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatan aku yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul itu dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat kami prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Krempeng itu. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan kami harus bebas dari tuyul, ucapku. Iya nak, kalau mau kamu begitu, jawab Mbak Parmin menyanggupi. Aku berpikir, kegiatan jual beli setan ini sudah menjadi profesi Mbak Parmin. Sudah beberapa orang beli dan transaksi di sini. Sudah berapa manusia yang disesatkan oleh setan-setan ini, aku sendiri tidak tahu. Semua itu hanya sebatas pertanyaan di dalam benak aku. Kalau aku sama Ricky menghancurkannya sekarang, juga kasihan. Toh cari kerjaan sekarang juga tidak gampang untuk manusia seumuran Mbak Parmin dan juga wanita yang di belakang tadi. Demi mencari sesuap nasi, cara yang aneh dihalalkan. Padahal manusia tidak kekal. Aku juga bingung mau gimana caranya menghentikan semua ini. Tapi aku juga bukan pahlawan. Kami berdua dari awal masuk hanya memandangi kopi yang disuguhkan tanpa berani meminumnya karena masih khawatir apa yang akan terjadi. Mbah, syarat yang lain nanti kalau kesini lagi saya akan sampaikan, kata Ricky mengulangi perkataan aku tadi. Syarat apa lagi ya? Aku hanya bisa termenung memikirkan syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya aku dan Ricky tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin mengembalikan si tuyul itu. Namun untuk menghadapi orang semacam Mbak Parmin, aku dan Ricky harus jeli, penuh siasat. Oh ya, tidak apa-apa nak, asal tidak terlalu berat syaratnya nanti dan tidak mengganggu usahaku, jelas Mbak Parmin. Aku hanya bisa mengangguk saja, tanpa setuju untuk tidak membuat syarat yang berat. Usaha Mbak Parmin yang menyesatkan manusia ini ternyata berkembang dengan pesat. Tiap hari, tidak kurang 2 manusia sesat datang untuk menjalin perjanjian syirik dengan Raja Iblis dengan perantara Mbak Parmin. Zaman sudah digital, namun tingkah manusia makin tradisional. Semuanya karena buta akan harta duniawi. Meskipun ramai pengunjung, Mbak Parmin tetap sekali-kali mengeluh kalau dagangannya juga pernah sepi. Alhamdulillah sepi, jadi makin sedikit manusia yang tersesat. Tidak diminum kopinya? Tanya Mbak Parmin dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak kami datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Kami memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya.
Kami harus pamit. Sejenak, kami menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap pulang. Sambil melirik ke dalam, aku masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Ricky juga tampak sangat kesal malam itu. "Mbah, saya pamit pulang dulu ya," kataku sambil menjabat tangan pria tua itu. Ricky pun ikut menyalaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbah Parmin. Kami melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri. Kami percepat jalan di tengah hutan itu, karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin dekat. Kami terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Bruk! Ricky yang berjalan di depan aku terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat kami tidak fokus. Aku pelan-pelan membantu Ricky untuk bangun dan meneruskan kembali perjalanan kami turun. Makin lama, daerah semakin tidak beres. Mungkin semua orang yang ada di daerah ini aneh-aneh. Suasananya menyeramkan waktu itu. Semoga cepat sampai ke rumah yang kami titipi motor. Selama perjalanan, kami serasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi aku tak peduli dan tak mau ambil pusing. Kami tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Ricky. Sesampainya di rumah, aku istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Setelah itu, aku pun pulang ke rumahku untuk istirahat dan melanjutkan kegiatan di hari esok. Keesokan paginya, aku sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbak Parmin yang terkutuk itu. Aku jalan-jalan di depan rumah, menikmati segarnya udara pagi hari, sambil melakukan pelunturan tubuh agar tidak merasa kaku dan cepat lelah. Selesai kegiatan di pagi itu, aku kembali ke dalam rumah. Bunyi suara HP di dalam kamar aku. Ternyata telepon dari Ricky. "Jancuk Van, aku tidak bisa bangun," rintih Ricky di dalam telepon. "Jagoan kok cemen sih," jawabku enteng. "Kesini deh, tolongin aku," jawab Ricky. Iya aku ke situ," balasku. Pagi itu, aku langsung pergi ke rumah Ricky untuk melihat keadaannya. Aku tetap naik motor jadul sendirian. Sampai di rumah Ricky, kelihatan rumahnya masih sepi. Para penghuninya belum ada, yang kelihatan di luar rumah. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," salam aku yang cukup lama di teras depan rumah Ricky. "Waalaikumsalam," jawab ibunya Ricky dengan membukakan pintu ruang tamunya. Nak Fandi, cari Ricky ya?" tanyanya. Iya bu," jawabku tenang. "Langsung masuk aja Van, itu Ricky lagi sakit di kamar," jawab ibu Ricky. Kemudian, aku langsung ke kamar Ricky tanpa basa-basi lagi. Pagi itu Ricky terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil, bibirnya tak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Rick," sapaku dengan berjalan dan langsung duduk di kursi samping tempat tidurnya. Kamu Van, kok cepet banget datangnya?" tanyanya sambil menahan sakit. "Iya, tadi ngebut kesininya," terang aku. "Gimana ceritanya kamu bisa kayak gini?" tanyaku. "Kemarin kan cuma jatuh kepleset," terangku. Kemudian, Ricky bercerita kalau dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selain kakinya yang terpleset tadi malam, semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan diajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Parmin, kami pun tak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu, aku yang masih di kamar Ricky langsung pamit ke rumah pembimbing kami. Aku berangkat sendiri waktu itu, karena Ricky tidak memungkinkan untuk aku ajak. Aku ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Ricky tadi malam. Sebut saja namanya Abah Soleh. Rumah orangnya cukup dekat dengan aku. Pembimbing kami ini hanya sebagai pembimbing dan penasehat atas kelebihan kami. Waktu aku sampai rumah pembimbingku, suasananya sejuk dan juga sepi. "Assalamualaikum," salam aku dengan mengetuk pegangan pintu. "Waalaikumsalam," jawab Abah Soleh dari dalam. "Oh, Nak Fandi, masuk saja nak, tidak dikunci gerbangnya," jawab Abah Soleh yang sudah berdiri di teras. "Maaf Bah, saya mengganggu," kataku serta menjabat tangan beliau. "Gak apa-apa nak, sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba kesini tanpa kabar-kabar dulu?" kata Abah Soleh
disertai tangannya yang merangkul. "Gini, Bah, Ricky sekarang sakit di rumahnya," jelas aku. "Sakit apa, Nak?" tanya Abah Soleh. Waktu itu, ku ceritakan kejadian aku dan Ricky menemukan tuyul itu, sampai akhirnya Ricky sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-angguk kepala, seakan sudah memahami apa yang kami hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. "Oh, ya sudah. Ini, kamu kasih ke Ricky ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih Mbak Parmin," jelas Abah Soleh. Iya, Bah," jawabku singkat. Waktu itu, aku langsung pulang ke rumah Ricky untuk mengantar air yang didoakan dan pesanannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Ricky, aku langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat kami berdua, aku sampaikan pesannya Abah Soleh ke Ricky untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian, Ricky sudah sembuh dari sakitnya. Kami berpikir inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras. Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbak Parmin juga tak mau disalahkan, karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbak Parmin menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun, para penyembah setan atau pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka. Maka, kita harus selalu kepadanya, kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya. Karena suatu saat, ajal pasti akan menjemput kita. Aku dan Ricky memang harus introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Kami juga akhirnya tak mau ikut campur dengan urusannya. Mulai saat itu, kami putuskan tidak lagi berhubungan, mencampuri urusan dengan Mbah Parmin. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.